Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذا النهار المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Bilmunasabah, terkait dengan momentum kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah salah satu waktu-waktu yang paling mulia di antara waktu-waktu yang lain. Kita tahu bahwasanya Allah memilih malam-malam, ada 10 malam yang paling utama, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan ada satu malam yang khusus, yaitu malam Lailatul Qadar, yang terdapat pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Namun Allah juga memilih waktu siang hari yang paling afdal dan paling mulia di antara hari-hari yang lain, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan bahkan Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan bahkan para sahabat ketika bertanya, apakah bahkan jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Naam, bahkan jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang berangkat berjihad dengan jiwanya dan raganya dan seluruh hartanya, dan tidak ada tersisa sedikit pun, tidak pulang sedikit pun dari semua yang diperjuangkan, yang dibawanya untuk memperjuangkan Islam di jalan Allah. Subhanallah. Maka hendaknya kita berusaha sebisa kita, semaksimal mungkin. Tentu sebelum itu kita harus juga berdoa memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin kita berusaha dalam bentuk apapun, beribadah, melakukan ketaatan dalam bentuk apapun kecuali atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita bisa senantiasa maksimal dalam ketaatan. Dan selanjutnya kita berusaha semaksimal kita sebisa mungkin untuk meningkatkan semua amalan ibadah. Bisa dibilang ini adalah puncak dari bulan-bulan haram. Bulan haram yang 4 ini sempat kita bahas di hari Senin malam di majelis mudarasah. Ada 4 bulan haram, yang 3 berturut-turut dan 1 tersendiri. Dan di 4 bulan haram itu, di 4 bulan haram, waktu yang paling afdal dan paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Astagfirullah jami. Baik, teman sekalian, langsung kita lanjutkan ke materi kita. Masih ingat ibu sekalian, terakhir kita belajar sampai mana? Nah, Kita masih di bab 14,
yang mana di sana kita membahas hal, ya kan Ibu ya. Hal itu adalah sifat yang bukan merupakan komponen utama dalam suatu susunan kalimat. Jadi wasfun fadlatun, dan bentuknya selalu nakirah, fungsinya untuk menjelaskan sifat dari sahibul hal. Sifat dari sahibul hal. Sahibul hal itu yang memiliki sifat itu. Sifatnya bagaimana. Dan hal itu selalu mansub. Karena kita sebenarnya di beberapa bab ini membahas tentang al-mansubat. Hal itu selalu mansub. Baik. Masakunallah jami'an. Dan sudah kita bahas bahwasanya hal itu kalau misalkan hal itu hanya satu kata saja, karena kemarin kita sempat membahas anwaul hal itu ada mufrad, ada jumlah, ada syibhul jumlah, ya kan ya Bu ya? Subhanallah jami'an. Hal kalau bentuknya mufrad, maksudnya mufrad di sini hanya satu kata saja, bukan merupakan jumlah atau susunan kalimat, bukan juga syibhul jumlah seperti jar majrur atau zarf. Maka kalau hal bentuknya mufrad hanya satu kata saja, hal itu bisa kita ambil dari isim mushtaq, baik dari isim fa'il atau isim maf'ul atau sifah musyabbahah. Tiga itu. Tiga isim ada isim fa'il, isim maf'ul, dan sifah musyabbahah itu yang bisa kita jadikan sebagai hal mufrad. Gitu ya, Bu ya. Mafakanallah jami'an. Kemudian kita juga membahas sahibul hal. Sebelumnya kita sudah bahas sahibul hal, apa saja yang bisa menjadi sahibul hal. Di sana ada 8 yang kita baca kemarin. Ada fa'il, ada maf'ulun bihi, masing-masing sendiri, ya. Fa'il sendiri, maf'ulun bihi sendiri. Atau juga dua-duanya secara langsung. Baik fa'il maupun maf'ulun bihi, itu dua-duanya sebagai sahibul hal dalam waktu bersamaan. Bisa juga bisa juga berupa naibul fa'il. Naibul fa'il jika fi'lunnya merupakan fi'lun majhul. Namun tidak hanya pada jumlah fi'liyah saja. Kalau kita sebutkan tadi ada fa'il, maf'ulun bihi, kemudian naibul fa'il itu berarti pada jumlah fi'liyah. Hal itu bisa juga terdapat pada jumlah ismiyah. Karena sahibul hal itu bisa juga berupa mubtada atau bisa juga berupa khabar. Kemudian bisa juga berupa jar majrur. Sahibul hal berupa jar majrur. Baik. Tapi jar majrur ini sebenarnya maf'ulun bihi ghairu sharih. Maf'ulun bihi secara tidak langsung. Maf'ulun bihi ghairu sharih. Kemudian juga bisa sahibul hal itu berupa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Bukan mudhafnya tapi mudhafun. Faqnallah jami'. Dan kemarin juga di pertemuan yang lalu kita sudah bahas juga hukum asal dari sahibul hal. Hukum asal sahibul hal itu ma'rifah. Sebaliknya dengan hal, hal itu selalu nakirah. Hal itu selalu nakirah dan selalu mansub. Nah, hanya jumlahnya itu biasanya menyesuaikan dengan sahibul hal. Namun kalau sahibul hal bagaimana? Hukum asal sahibul hal itu ma'rifah. Namun boleh juga nakirah. Hukum asal sahibul hal ma'rifah. Namun boleh juga nakirah. Dan kalau sahibul hal itu nakirah, biasanya ada sebabnya. Biasanya ada sebabnya. Namun terkadang juga tidak ada sebabnya. Jadi boleh, betul-betul boleh. Uh, jadi sahibul hal itu hukum asalnya ma'rifah, namun boleh nakirah. Namun seringkali jika sahibul hal itu bentuknya nakirah, seringkali ada sebabnya. Tapi kadang juga tidak ada sebabnya. Sebab-sebabnya apa saja biasanya? Seperti kita baca kemarin, idza taqaddamatil halu ala sahibiha. Kalau halnya diawalkan, sedangkan sahibul halnya diakhirkan. Ja'ani sa'ilan talibun. Itu contohnya. Juga hal, sahibul hal itu bisa nakirah juga, atau boleh nakirah dengan sebab idza khussisa sahibul hal biwasfin au idhafah. Jika sahibul hal itu dikhususkan
konteksnya sempit. Eh, kon- Dikhususkan dengan apa? Dikhususkan dengan sifat atau idhofah. Contohnya di sana ja'ani talibun mujtahidun sa'ilan. Talibun mujtahidun. Talibun ini sahibul hal dan man'ut. Jadi dia mausuf, disifati, sifatnya mujtahidun. Kalau disifati seperti ini, maka sahibul hal boleh nakirah, talibun, bukan tidak harus at-talibu. Baik. Sa'ilan itu baru halnya. Kemudian contoh kalau dikhususkan dengan idhafah, ja'ani talibu ilmin sa'ilan. Ja'ani talibu ilmin itu rangkaiannya idhafah. Talibu itu sebagai hal. Pertama ja'ani itu fa'il, apa fi'lun, ja'a itu fi'lun. Kemudian iya-nya adalah maf'ulun bihi. Talib itu adalah fa'il. Selain sebagai fa'il, talib selain sebagai fa'il juga sebagai sahibul hal wa huwa mudhaf. Sedangkan ilmin itu sebagai mudhafun ilaih. Kalau ada rangkaian seperti ini, sahibul halnya sebagai mudhaf dan setelahnya ada mudhafun ilaih, maka sahibul hal ini boleh nakirah. Talibu ilmin sa'ilan. Sa'ilan itu baru hal. Sebab yang lain, hal ini boleh, afwan, sahibul hal boleh nakirah. Sebab yang lain, idza taqaddama ala sahibil hal nahyun aw nafyun aw istifham. Jika awal jumlahnya diawali nahyun, adawatun nahyi seperti la an-nahiyah, atau nafyun, adawatun nafyi, baik la atau ma atau lam, atau juga diawali istifham, pertanyaan. Jika jumlahnya diawali nahyun atau nafyun atau istifham, maka sahibul hal juga boleh nakirah. Dan kalau misalkan diawali nafyun atau nahyun atau istifham seperti ini, maka biasanya sahibul hal itu menunjukkan umum sekali, menunjukkan keumuman. Ma ja'a talibun mutaakhiran. Ini umum sekali. Tidak ada seorang siswa pun yang datang terlambat. Berarti tidak hanya satu orang siswa, tapi semua siswa. Tidak ada sama sekali. Ma ja'a talibun mutaakhiran. La yadkhul talibun al-fasla mutaakhiran. Tidak boleh ada seorang siswa pun yang masuk kelas terlambat. Tidak boleh seorang siswa, tidak boleh ada seorang siswa pun yang masuk terlambat. Baik, ya, di sana umum, berlaku untuk semuanya, tidak hanya satu siswa. Hal ja'a talibun mutaakhiran? Adakah seorang siswa yang terlambat? Ini juga pertanyaan umum untuk semuanya. Jadi, kalau misalkan sahibul hal diawali nahyun, nafyun, atau istifham, maka biasanya menunjukkan keumuman. Gitu ya, Ibu ya? Di sini tidak ada keterangan kalau disyarah. Taib. Sedangkan sebab yang keempat yang biasanya itu menjadi sebab atau ciri-ciri kalau apa namanya sahihul hal boleh nakirah, yaitu idza kana al hal jumlah masbuqah bil waw. Kalau misalnya halnya berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'aliyah, dan diawali waw, wawul hal, Bapak. Nanti insya Allah kan kita bahas robit antara sahibul hal dan hal. Di sini contohnya ja'ani talibun wa huwa mubtasimun. Ja'ani talibun. Talibun ini sahibul hal dan nakirah karena halnya berupa jumlah ismiyah di sana. Huwa mubtasimun, huwa mubtada, mubtasimun khabar. Dan disambung dengan waw. Jumlah ini diawali waw, wawul hal. Ja'ani talibun wa huwa mubtasimun. Kalau misalkan tidak diawali waw, jumlah haliyah ini halnya tidak diawali waw, maka sebenarnya boleh-boleh juga, tapi seringkali jadinya ma'rifah. Ja'ani at-talibu huwa mubtasim.
Tapi sebenarnya boleh juga ja'ani talibun huwa mubtasim. Boleh. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, hukum asalnya dari sahibul hal itu adalah ma'rifah, namun boleh nakiroh. Boleh. Pada dasarnya betul-betul boleh nakiroh. Namun biasanya seringkali kalau sahibul halnya nakiroh itu biasanya ada sebabnya. Dan sebab-sebabnya ada 4 tadi yang kita baca. Gitu ya, Bu ya. Wafakanallahu jami'an. Jika rangkaiannya dibalik, jika dikhususkan dengan sifat atau idhofah, jika diawali nahyun nafyun atau nafyun, nahyun nafyun atau istifham, atau jika halnya berupa jumlah dan diawali wawal hal. Subhanallah. Dan kemarin kita juga sudah membahas anwa'ul hal, macam-macam hal. Macam-macam hal itu ada 3, bisa hal mufradah, bisa hal jumlah, bisa hal syibhul jumlah. Ada 3 macam. Hal mufradah maksudnya itu hanya satu kata saja, bukan merupakan rangkaian, baik rangkaian jumlah atau syibhul jumlah. Itu maksudnya mufradah di sini. Jadi mufradah, hal mufradah itu bukan maksudnya harus kata tunggal, tidak. Tapi satu kata, ya, hanya satu kata saja. Tidak harus bentuknya tunggal, tapi satu kata kalau hal mufradah. Wafakanallah jami'an. Baik, dan pemirsa sekalian, hal itu biasanya secara jumlahnya justru malah mengikuti sahibul hal. Jadi secara jumlah hal itu mengikuti sahibul hal. Mirip seperti na'tun. Na'tun itu juga secara jumlah harus sama dengan sahibul dengan man'ut, baik mufrad, musanna atau jamaknya. Di sini hal mufradah juga demikian. Hanya satu kata, tapi satu kata ini secara jumlah mufrad, musanna atau jamaknya harus mengikuti sahibul hal. Contohnya di sana ja'at talibu masruran. At-talibu mufrad, masruran. Itu halnya. Hanya bentuknya juga mufrad. Kemudian ja'at talibani masruraini. At-talibani ini sahibul hal dan muthanna. Kemudian masruraini itu adalah halnya, hanya satu kata saja, mufradah, tapi bentuknya muthanna. Baik. Berikutnya ja'at tullabu masrurina. At-tullabu itu sebagai sahibul hal bentuknya jamak, maka halnya di sana masrurina juga bentuknya jamak. Jamak mudzakkar, tapi hanya satu kata saja, mufradah. Subhanallah. Kemudian ja'atit talibatu masruratin. At-talibatu jamak muannas, maka di sana halnya juga bentuknya jamak muannas, masruratin, tapi hanya satu kata. Dan selalu mansub ibu sekalian di sana masruran mansub wa alamatun nasbihi fathah. Masruraini mansub wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu muthanna. Masrurina mansub wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kemudian masruratin mansub wa alamatun nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul muannats salim. Gitu ya, Bu ya. Subhanallah itu hal yang mufradah, bentuknya hanya satu kata saja. Maka secara jumlahnya harus mengikuti sahibul hal. Hal juga bisa berupa jumlah. Dan kita tahu jumlah itu ada 2 macam, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Naam, dua-duanya baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah itu bisa kita gunakan sebagai hal. Contohnya di sana kalau jumlah ismiyah ja'at talibu wa huwa yadhaku. Boleh disambung dengan waw seperti ini. Boleh langsung ke domirnya. Nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. InsyaAllah. Ja'at talibu, at-talibu. Ini sahibul hal. Kemudian, wahuwa yadhaku. Wawunya wawul hal. Huwa mubtada yadhaku. Jumlah fi'aliyah khabar. Huwa mubtada yadhaku khabar. Ini jumlah ismiyah berarti. Ada mubtada, ada khabar. Nah, ini. Dan jumlah ismiyah ini fi mahalli nasbin hal. Huwa yadhaku. Itu fi mahalli nasbin hal. مثال آخر جاء الطالب كتابه في يده. جاء الطالب. الطالب ini sebagai sahibul hal. Kitabuhu fi yadihi. Ini sebagai hal. Merupakan jumlah ismiyah. Kitab itu sebagai mubtada aslinya. Fi yadih. Fi yadih itu sebagai
Khabar berupa syibhul jumlah. Dan mubtada dan khabar ini kitabuhu fi yadihi fi mahalli nasbin hal. Ibu-ibu sekalian kalau misalkan bingung atau mungkin saya terlalu cepat silahkan sampaikan ibu sekalian. Ditanyakan. Ini kan murojaah singkat sebelum kita lanjutkan beberapa kali kita. Baik. Di sini Asy-Syarih juga menyebutkan contoh dari hal berupa jumlah fi'liyah. Hal berupa jumlah fi'liyah. Misal, ja'a at-talibu yadhaku. Ja'a fi'lun, at-talibu fa'il, wa huwa sahibul hal. Kemudian yadhaku itu fi'lun dan fa'il juga. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dan jumlah fi'liyah ini fi mahalli nasbin hal. Hal dari at-talib. Ya, karena yadhaku ini kan menjelaskan kondisi, menjelaskan sifat dari talib saat dia melakukan fi'lun ja'a. Ja'a talibu yadhak. Seorang siswa datang dengan tertawa. Baik. Misal akhar, dakhala at-talibu wa qad shuriha ad-darsu. Dakhala fi'lun, at-talibu fa'il, wawunya adalah wawul hal. Qad itu juga harf di sini harfu taukid gitu di sini. Karena setelahnya fi'lun madhi. Kemudian syuriha ad-darsu ini fi'lun dan fa'il. Afwan, syuriha itu fi'lun, kemudian ad-darsu naibul fa'il. Berarti ini jumlah fi'liyah, ada fi'lun, ada naibul fa'il. Ini jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah ini fi mahalli nasbin hal. Dalam keadaan nasab sebagai hal. Yaitu dua contoh hal berupa jumlah fi'li. Subhanallah. Dan yang ketiga, jenis hal yang ketiga, hal berupa syibhul jumlah. Dan kita tahu syibhul jumlah itu ada dua macam, ada jar majrur dan zarf. Naam, dua-duanya bisa kita gunakan sebagai hal. Misal, contoh dari jar majrur kita gunakan sebagai hal. Ra'aitul usfura 'ala al-ghusni. Di sini sahibul halnya adalah al-usfur. Ra'aitul usfura, al-usfur yaitu aslinya maf'ulun bihi wa huwa sahibul hal. Kemudian 'ala al-ghusni itu jar majrur fi mahalli nasbin hal. Ala itu harful jar, harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-ghusni ism majrur wa alamatul jarrihi kasrah dhahirah ala akhirih. Kemudian al-jar wal majrur syibhul jumlah fi mahalli nasbin hal. Misal akhar qawluhu ta'ala wa kharaja ala qawmihi fi zinatihi. Wa kharaja ala qawmihi. Di sini sahibul halnya harusnya berupa ماذا؟ ضمير مستتر تقديره هو فخرج pada kharaja ini ada dhamir mustatir taqdiruhu huwa ala qaumihi ini ala qaumihi jar majrur fi maf'ul fi mahalli nasbin maf'ul bihi ghairu sharih, sedangkan halnya adalah fi zinatihi. Ini yang menunjukkan sifat sifat dari sahibul hal fi zinatihi dengan mengenakan perhiasannya. Fi zinatihi berupa jar majrur fi mahalli nasbin hal. Kemudian syibhul jumlah yang terakhir yaitu dzarf yang bisa kita gunakan sebagai hal juga. Contohnya ra'aitul qaida baina junudihi. Saya melihat pemimpin pasukan berada di tengah-tengah pasukannya. Baina junudihi. Junud itu bentuk jamak dari jundi. Baik. Di sini baina adalah dzarf, wa huwa mudhaf, junud itu sebagai mudhafun ilaih. Dan ini fi mahalli nasbin hal. Kemudian nadhartu, ini contoh berikutnya, nadhartu ila al-usfuri fawqa syajarati. Ini sahibul halnya adalah al-usfur. Kemudian fawqa itu adalah dzarf
مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه فتحة وهو مضاف. قلنا الشجرة مضاف إليه. Kemudian zarf ini juga rangkaian ini juga fi mahalli nasbin hal. Allahu jami'an. Itu macam-macam zarf sekalian, macam-macam hal maksud saya yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi hal itu ada tiga macam. Ada hal berupa isim mufrad, maksudnya satu kata saja. Hal mufradah. Dan kalau hal itu mufradah, maka bentuknya biasanya isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbah. Kemudian hal juga bisa berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'aliyah. Hal juga bisa berupa syibuhul jumlah, baik jar majrur atau dzarf. Allah. Hal min su'al ummahat qabla an nastajib? Ada pertanyaan ummahat? Halo? Iya, Ustaz. Belum ada pertanyaan? Bismillah. Baik, Nastamir. Berikutnya ummahat sekalian, langsung kita lanjutkan ummahat. Boleh kita lanjutkan? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya di sana masih terkait dengan hal. Di sana Asy'arih memberikan judul pembahasannya ar-rabit. Maksudnya ar-rabit bainal hal wa sahibil hal. Ar-rabit itu apa? Ar-rabit itu kalau dari segi bahasa, dari kata rabata yarbutu, artinya mengikat. Ar-rabit itu yang mengikat. Tapi maksudnya apa di sini? Uh, jadi antara sahibul hal dan hal itu harus ada robit. Robit itu adalah isyarat yang menunjukkan bahwasanya hal itu dimiliki sahibul hal. Bahwasanya hal itu adalah sifat dari sahibul hal. Jadi harus ada isyarat. Isyarat yang mengikat hubungan keduanya. Supaya jelas, oh ini halnya dan ini sahibul hal. Jadi harus ada rabit atau isyarat yang menunjukkan bahwasanya hal itu merupakan hal atau dimiliki oleh sahibul hal. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya Ibu sekalian? Atau langsung kita coba lihat dulu penjelasannya supaya lebih jelas. Halo? Ustaz. Nah, ini jadi pendiam Ibu. Ya, sallallahu alaihi. Jayid. Saya tadi menyampaikan robit bainal hal wa sahibil hal. Jadi penghubung atau isyarat yang menunjukkan bahwasanya hal itu dimiliki sahibul hal itu ada beberapa macam. Bisa robit itu bisa berupa dhamir saja, bisa berupa dhamir saja. Jadi kita jika ada dhamir yang bersambung dengan hal dan dhamir ini ya'udu ila sahibil hal. Jadi dhamirnya sahibul hal bersambung dengan hal.
Bisa juga robit itu berupa huruf waw, wawul hal yang pernah kita pelajari dan kenal sebelum-sebelumnya. Wawul hal yang artinya ketika atau saat, bukan yang artinya dan. Namun bisa juga dua-duanya langsung, baik dhamir maupun waw. Itu ada dua-duanya sebagai robit antara sahibul hal dan hal. Kita lihat contohnya masing-masing. Baik, eh, kita baca di sana Asy'ari qal yushtaratu fil hal al jumlah. Disyaratkan pada hal yang berupa jumlah. Berarti oh iya, saya kurang lengkap untuk keterangan saya. Saya tadi antara sahibul hal dan hal itu harus ada robit. Itu berlaku harus itu kalau sahibul apa? Harus ada robit itu kalau halnya berupa jumlah. Saya tadi kurang ini keterangannya. Baik. Yushtaratu fil halil jumlah an tashtamila ala rabitin ya'udu ila sahibil hal. Jadi, jika hal itu berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah, maka harus ada robit yang mana robit ini menunjukkan isyarat bahwasanya hal ini adalah sifat dari sahibul hal. Warrabitu thalathatu anwa. Arrabit itu ada tiga macam yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, ad-dhamiru wahdahu. Dhamir saja, tidak ada wawul hal, tapi dhamir saja. Nahwu atau mislu jaa at-talibu yadhaku. Jaa fi'lun, at-talibu fa'il, wa huwa sahibul hal. Kemudian yadhaku itu fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya mana wahai sekalian? ضمير مستتر. Dhamirun mustatir. Jayyid. Dhamir mustatir ini ya'udu ila man? Dhamir itu kembali ke siapa? Yang dimaksud dhamir mustatir itu siapa? الطالب. At-talib. Naam. Berarti di situ ada rabit berupa dhamir. Meskipun dhamirnya mustatir, mahal sekalian. Meskipun dhamirnya mustatir, yang penting ada dhamir yang kembali ke sahibul hal. Yang dhamir yang menunjukkan sahibul hal. Itu ya, Bu ya. Seperti di sini, ja'at talibu yadhaku. Yadhaku, ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Di sana ada rabitnya berupa apa? Berupa dhamir. Dhamirnya mana? Dhamirun mustatir. Takdirhu huwa ya'udu ila sahibil hal. Itu ya, Bu ya. Bingung tidak mas kalian? Ya, paham saya. Tidak bingung ya? Baik. Wafaqanallahu jami'an. Di sana ada contoh-contoh yang lain. Ja'at tullabu yadhakuna. Yadhakuna itu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Robitnya mana? Yang menunjukkan itu adalah hal dari sahibul hal. Sahibul halnya at-tullab dan yadhakuna itu adalah hal. Robitnya mana? Robitnya berupa dhamir. Wawul jama'ah. Yadhakuna. Ada wawul jama'ah di akhir. Misal akhar. Ja'at talibani yadhakani. Di sana at-talibani sebagai sahibul hal. Yadhakani itu sebagai hal fi mahalli nasbin. Robitnya mana? Robitnya yang menunjukkan isyarat bahwasanya ini adalah hal atau sifat dari sahibul hal. Mana? Robitnya berupa dhamir, yaitu alif lisnain. Pada yadhakani di akhir alif, sana alif lisnain. Itu dhamir muttasil. Ya'udu ila talibain. Kemudian al-mithal ba'dah ja'atit talibatu yadhakna. At-talibatu ini sebagai sahibul hal. Yadhakna itu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Hal dari at-talibat. Mana yang menunjukkan, mana isyarat yang menunjukkan bahwasanya yadhakna itu adalah hal dari at-talibat, yaitu dhamir. Nun niswah
nunun niswah di akhir fi'lun mudhari' tersebut. Yadhakna. Nunnya itu dhamir ya'udu ila talibat. وهناك مثال آخر قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون يعني di surat Yusuf ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam pulang pulang dari alasannya bermain dengan Nabi Yusuf tapi mereka memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Kemudian setelah itu mereka ja'u abahum asya'an yabqun. Mereka datang pulang mendatangi ayahnya asya'an. Sudah di waktu isya. Ja'u abahum. Mereka mendatangi ayahnya asya'an di waktu isya yabqun dalam kondisi mereka menangis. Atau nangis beneran atau tidak. Yabqun. Ini adalah hal dari sahibul hal. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya ja'u itu wawunya itu, wawul jamaah. Ja'u wawul jamaah itu sebagai sahibul hal. Lalu yabkuna ini jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Rabitnya mana? Rabitnya adalah fa'ilnya itu berupa dhamir wawul jamaah juga. Wawul jamaahnya sama. Wawul jamaah yang di sini yabkuna dan ja'u itu wawul jamaah yang sama kembali kepada ikhwatu Yusuf. Begitu kan Ibu ya? Apa kalau bahasanya? Bingung tidak umat sekalian terkait robit yang berupa dhamir faqat di sini? Ya, Ustaz. Allah jemaah. Tapi kalau yang kita lihat di sini umat sekalian, semua contoh yang disebutkan di situ halnya berupa jumlah fi'liyah, ya kan Ibu ya? Mm-mm. Tidak disebutkan contoh berupa halnya berupa jumlah ismiyah, padahal bisa juga halnya berupa jumlah ismiyah. Tadi sepertinya ada contoh di atas tadi. Berupa jumlah ismiyah. Oh di sini. Ja'at talibu wa huwa yadhaku. Tapi ini ada wawunya. Yang tidak ada wawunya. Ja'at talibu kitabuhu fi yadihi. Ja'at talibu kitabuhu fi yadihi. At-talibu sebagai sahibul hal, kitabuhu fi yadihi. Ini jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. Rabitnya mana? Rabitnya adalah dhamir kitabuhu. Ha'ul ghaib. Ha'ul ghaib itu ya'udu ila talib. Ya kan Ibu ya? Halo, bingung tidak? Halo, Ustaz. tidak bingung ya? Ja'at talibu kitabuhu itu bersambung dengan dhamir dan dhamirnya ini kembali ke sahibul hal. Kitabuhu, ini kitabut talib. Ja'at talibu kitabuhu fi yad. Wafaqanallahu jami'an. Kalau tidak bingung, maka kita lanjutkan ke Apa itu? bagaimana Om? Kalau, Tafadhal. kalau berupa jumlah ismiyah berarti robitnya itu berupa domir, domirnya domir mutasil atau seperti itu atau bisa yang lain Ustaz? Bisa Kalau juga tadi kan dhamir 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 munfasil juga bisa juga. Misalkan ja'at talibu huwa yadhaku. Langsung seperti itu. Nah, Ustaz. Yang penting ada dhamir ya'udu ila sahibil hal. Itu ketentuannya. Yang penting dhamir ya'udu ila sahibil hal.
Waalaikumsalam. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Rabit berupa waw wahdaha, yaitu wawul hal yang biasa kita sebut dengan wawul hal. Misal, wasaltu Makkata wasyamsu taghrubu. Saya sampai di kota Mekah saat atau ketika matahari terbenam. Wawunya ini adalah wawul hal, bukan artinya dan, tapi wawul hal itu dalam kondisi ketika saat seperti itu kita terjemahkan. Asyamsu taghrubu ini jumlah ismiyah. Asyamsu mubtada, taghrubu khabar. Kalau kita perhatikan, asyamsu taghrubu tidak ada dhamir sama sekali yang kembali ke sahibul hal. Wasaltu, misalnya tak sahibul hal. Tapi ada rabit yang lain yaitu berupa waw. Tidak ada dhamir sebagai rabit, tapi rabitnya berupa wawul hal. Wasaltu Makkata wasyamsu taghrubu. Misal akhar, wasaltu Makkata wa qad gharabat syamsu. Hampir sama maknanya. Tapi di sini fi'lnya fi'lun madhi. Saya sampai di kota Mekah dan matahari telah benar-benar tenggelam. Baik. Di sana juga kalau kita perhatikan halnya gharabati syamsu tidak ada dhamir yang menunjukkan sahibul hal sama sekali. Tidak ada dhamir yang adu ila sahibul hal. Namun di sana ada rabit berupa waw. Wawul hal. Wasaltu Makkah wa qad gharabat syams. Wafaqna Allah. Ini harus kalau misalkan kalau tidak ada dhamir maka harus ada waw. Kalau ini tadi berlaku kapan Ibu sekalian? Kalau hal berupa jumlah. Jika hal berupa jumlah, maka harus ada rabit antara dhamir atau wawul jama atau wawul hal atau dua-duanya. Tidak boleh tidak ada rabit sama sekali. Kalau nggak ada dhamir ya setidaknya ada waw. Kalau tidak ada waw ya harus ada dhamir yang kembali ke sahihul hal. Atau bahkan kalau dua-duanya lebih lengkap. Seperti yang ketiga di sana, robitnya boleh dua-duanya. Al-waw wa dhamiru ma'an. Baik wawul hal maupun dhamir. Dua-duanya ada. Misal, ja'at talibu wa huwa yadhatu. Tadi kita tahu kan di atas tadi. Ja'at talibu wa huwa yadhatu. Di sana ada dua robit, yaitu wawul hal dan dhamir. Dhamir ya'udu ila sahibil hal, at-talib. Huwa, maksudnya huwa siapa? At-talib. Misal akhar, hajajtu wa ana saghir. Hajajtu yaitu taknya itu sebagai sahibul hal. Kemudian ana itu sama, maksudnya ana dan tu itu sama, satu orang yang sama. Berarti di sini ada dua rabit yaitu wawul hal dan dhamir. Allah jami'an. Misal akhar qauluhu ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Wafaqanallahu jami'an. Baik, wala taqrabu afan, la taqrabu. Ini fi'lun nahi. Di sana fa'ilnya berupa wawul jamaah. Taqrabu, wawul jamaah itu sebagai fa'il dan juga sekaligus sebagai sahibul hal. Sahibul hal. Kemudian di sana antum sukara ini hal. Antum sukara ada hal jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. Robitnya mana? Harus ada robit. Kalau halnya jumlah. Robitnya berupa wawul hal dan dhamir dua-duanya. Wa antum, waw dan tum. Waw dan antum. Antum itu maknanya kan sama dengan wawul jamaah pada taqrabu. Hal ini soal mahal. Halo.
Belum Ustaz. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi kalau hal berupa jumlah, maka harus ada robit. Bisa berupa dhamir, bisa berupa wawul hal. Atau boleh dua-dua. Yang mana Bu Uga? Kok nggak ada suara nih Bu Uga? Iya Ustaz, mendengarkan Ustaz. Tahlah nih. Astagfirullah. Hmm. Kalau memang betul-betul tidak ada pertanyaan sama sekalian, mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sana masih ada sisa satu pembahasan. Eh, Secara sekilas kita lihat judulnya seakan-akan tidak ada kaitannya dengan hal. Namun sebenarnya ini ada kaitannya dengan hal. طيب نقرأ قول الشارح حفظه الله تعالى. الجمع على فعال وفعول. Wahai sekalian, kita tahu setiap isem atau dulu kita pernah mempelajari mungkin di akhir jilid 2 itu sudah mulai dipelajari. Afan, akhir jilid 1 maksud saya, afan. Di semester 2 ke akhir jilid 1. Itu sudah mulai dipelajari bentuk-bentuk jamak di akhir jilid 1. Jamak itu ada jamak mudzakkar salim, maksudnya salim di situ selamat dari perubahan struktur kata. Dan ada juga jamak muannats salim, juga sama, struktur katanya tidak ada perubahan sama sekali. Namun juga ada jam'u taksir. Ya kan Ibu ya? Jam'u taksir itu sudah mengalami perubahan struktur kata, baik harokatnya, panjang pendeknya, biasanya juga urutan hurufnya, biasanya ada perubahan. Baik. Di sini disebutkan al-jam'u ala fi'alin wa fu'ulin. Ini adalah di antara bentuk jamak taksir. Jamak taksir terkadang bentuknya fi'al dan terkadang fu'ul. Gitu Ibu ya? Fi'al dan fu'ul ini di antara bentuk jamak taksir. Misal fi qawlihi ta'ala الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Masih ada kok penggalannya di situ, nanggung sekali penggalan ayatnya. Yang penting kita alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan. Nah, itu syahidnya adalah qiyaman dan qu'udan. Qiyaman itu wazannya fi'al, qiyam, fi'al. Wa qu'ud itu wazannya fu'ul. Mungkin kalau kita hanya sekilas saja membaca ini, kita mungkin akan mengira qiyam itu adalah masdar dari qama yaqumu. Wa qu'ud itu adalah masdar dari qa'ada yaq'udu. Tapi kenyataannya kedua kata ini bukan masdar, tapi isim fa'il yang dirubah menjadi jamak. Karena kalau kita perhatikan kata qiyam dan qu'ud di sini sebagai hal alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Yadhkuruna itu ada waul jamaah di situ sebagai sahibul hal. Kemudian mereka mengingat Allah dalam kondisi apa? Qiyaman wa qu'udan, baik mereka dalam kondisi berdiri maupun duduk. Jadi qiyam dan qu'ud itu adalah hal. Kalau hal nggak mungkin masdar, ya kan Ibu ya? Kalau hal satu kata seperti ini ya imma ism fa'il, ism maf'ul atau sifat musyabbahah. Dan di sini qiyam dan qu'ud itu aslinya adalah ism fa'il qa'imun
dan qa'idun hanya saja dirubah menjadi bentuk jamak karena di sana sahibul halnya jamak. Maka tidak bisa kalau misalkan alladzina yadhkurunallaha qa'iman wa qa'idan karena di sana sahibul halnya jamak, maka bentuknya harus jamak juga. Makanya di sana lafadznya qiyaman dan qu'udan dan keduanya itu adalah isim fa'il yang dirubah menjadi jamak bukan masdar. Karena wazannya mirip seperti masdar ya kan Ibu ya? Qiyam persis bahkan. Qu'ud itu persis seperti masdarnya. Tapi bukan masdar tapi itu bentuk jamak dari isim fa'il. Misal fil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam أو أو روي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, faida niswatun ternyata ada para wanita yang sedang duduk julus. Faida niswatun julusun. Kata julusun ini adalah harusnya adalah apa? Wafaqanallah. Ida di sini ida bukan ini faida bukan ida tapi faida faida. Taib. Ini niswatun mubtada harusnya julusun khabar harusnya demikian. Dan khabar itu jumlahnya harus sama dengan mubtada. Jadi julus di sini bukan bukan masdar dari jalasa, bukan. Niswatun julusun, julusun ini bukan masdar. Karena masdar kalau dijadikan sebagai khabar kurang tepat. Maka harusnya di sini adalah isim fa'il yang bentuknya jamak. Aslinya jalisun, terus dibentuk jamak jadi julusun. Wafaqanallahu jami'an. Di sana ada keterangan di bawahnya qiyaman, qu'udan wa julus. Semuanya adalah jam'un lil mudzakkar wal muannas. Semuanya adalah bentuk jamak. Baik jamak mudzakkar maupun muannas bisa digunakan untuk jamak mudzakkar maupun muannas. Fi'al, fu'ul itu tidak khusus untuk mudzakkar saja, tidak khusus untuk muannas saja, tapi bisa untuk dua-duanya baik mudzakkar maupun muannas. Faqiyamun jam'u qa'im wa qa'imah. Jadi kata qiyam itu jamak dari qa'im atau qa'imah. Qu'ud jam'u qa'id wa qa'idah. Nah, makanya di sana mencakup semuanya. Di dalam ayat itu mencakup mudzakkar dan muannas sebenarnya. Kalau alladzina yadhkuruna itu menggunakan kaidah taglib, menggunakan kaidah taglib. Kalau ada mudzakkar maka menggunakan dhamir mudzakkar kan seperti itu. Dan termasuk muannasnya. Muannasnya masuk dalam dhamir mudzakkar tagliban. Kalau qiyaman dan qu'udan memang secara asal qiyaman dan qu'udan itu bentuk jamaknya ini bisa berlaku untuk mudzakkar maupun muannas. Kemudian julus juga demikian. Julus jam'u jalis wa jalisah. Bapak sekalian, mungkin kita ingat sebelum-sebelumnya kita mempelajari bahwasanya terkadang satu kata itu memiliki bentuk jamak lebih dari satu, ya kan Ibu ya? Ini juga demikian. Qaim, qaimuna, liqiyam. Misalkan qa'id, qa'iduna, qu'ud. Jalis, jalisuna, julasa'u, dan julus. Jadi ini di antara bentuk jamak. Tapi yang juga mau disampaikan oleh Asy'ari di sini, fi'al dan fu'ul ini selain bentuk jamak yang mungkin kita belum familiar, namun di sini fi'al dan fu'ul itu juga bisa digunakan untuk baik mudzakkar maupun muannas. Subhanallah jami'. Hal min su'al mahal? Halo.
Apa nih No? satu jenisnya Naam, tafadhal. hal yang mansub yang apa di mahal nasbian tadi itu adanya dalam itu ya Sat, jumlah fi'liyah ya Sat, ya. Hal fi mahalli nasbin. Ya, Itu kalimat yang mengawali itu fi'il ya Ustaz, kata yang mengawali jumlah tersebut itu fi'il. Jadi dalam jumlah fi'iliyah ya Ustaz semuanya. jadi begini Om, dalam i'rab sedikit kita murajaah i'rab Om ya. I'rab itu kan ada i'rab zahir. I'rab zahir itu biasanya tanda i'rabnya betul-betul nampak, baik baik tandanya asliyah maupun far'iyah. Itu i'rab zahir itu biasanya tandanya betul-betul nampak. Kemudian ada i'rab takdiri. I'rab takdiri yang biasa kita katakan alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah, alamatu nasbihi fathah muqaddarah, alamatu jarrihi kasrah muqaddarah, alamatu jazmihi sukun muqaddar. Misalkan seperti itu. Itu kita sebut i'rabnya i'rab takdiri. I'rab takdiri itu sebenarnya tanda i'rabnya ada tapi tidak kelihatan. Gitu ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu i'rab mahalli. I'rab mahalli yang biasa kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin. Itu i'rabnya adalah i'rab mahalli. I'rab mahalli itu memang betul-betul asli tidak ada tanda i'rabnya sama sekali. Gitu ya. Iya I'rab sih. mahalli itu memang betul-betul tidak ada tanda i'rabnya sama sekali. Lalu i'rab mahalli itu kalau i'rab takdiri itu biasanya ada sebabnya. I'rab takdiri atau yang tanda i'rabnya tidak kelihatan itu pasti ada sebabnya. Tanda i'rabnya kenapa nggak kelihatan? Itu sebabnya bisa listiqal karena berat untuk dilafazkan atau bisa juga lita'adzur karena memang tidak bisa diharokati. Misalkan huruf terakhirnya adalah alif, maka memang betul-betul tidak bisa diharokati. Atau misalkan listighalil mahal biharakatil munasabah. Karena memang tempat huruf terakhirnya itu sudah ditempati harokat lain. Seperti kalau bersambung dengan ya mutakallim misalkan seperti itu. Taib. Kalau i'rab mahalli itu berlaku pada apa saja? I'rab mahalli itu berlaku pada pertama ism mabni, kemudian fi'lun mudhari' mabni, kemudian jumlah dan syibhul jumlah. Itu semuanya i'rabnya i'rab mahalli. Saya ulangi lagi. I'rab mahalli itu berlaku pada ism mabni, kemudian fi'lun mudhari' mabni, dan jumlah dan syibhul jumlah. Empat itu semuanya berlaku i'rab mahalli. Jadi kalau misalkan tadi hal itu ada hal mufradah, ada hal jumlah, dan ada hal syibhul jumlah. Yang kita i'rab dengan i'rab zahir itu hanya hal mufradah. Halun mansub wa alamatun nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Namun jika hal itu berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'aliyah, dan atau hal itu berupa syibhul jumlah, baik jar majrur atau dzaraf, maka i'rabnya adalah i'rab mahal. Kita katakan jumlah fi'aliyah fi mahalli nasbin hal, jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal, uh, jar majrur syibhul jumlah fi mahalli nasbin hal, dzaraf fi mahalli nasbin hal. Bingung tidak maksud saya Ibu sekalian? Insya Allah. Tidak bingung? Bisa. Apa nih Om? Di tempat saya ramai. Wafakanallahu jami'an. Sedikit murajaah sekalian Ibu sekalian terkait dengan i'rab. I'rab itu kan biasanya Ibu kan memang senang i'rab kan, ya? Biasanya i'rab itu kan memang eh, apa menantang gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam i'rab itu kita mungkin yang paling pertama kita harus memperhatikan pengelompokan kata berdasarkan i'rab dan bina. Kata apa saja yang selalu mabni dan kata apa saja yang sebagiannya mu'rab dan sebagiannya mabni. Wafaqanallahu jami'an. Jadi di sana secara umum pengelompokan kata itu dibagi menjadi dua. Ada kelompok kata yang semuanya mabni, sehingga kelompok kata yang semuanya mabni ini disebut dengan al-mabniyat. Dan al-mabniyat itu ada tiga. Al-mabniyat itu ada tiga. Tiga itu apa saja? Al-huruf, af'al madiyah, dan af'alul amr. Harf, fi'lun madin, dan fi'l amr. Semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab satupun. Dari semua huruf, dari semua fi'lun madin, dari semua fi'l amr, semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab satupun. Makanya tiga kelompok kata ini tadi disebutnya al-mabniyat. Al-mabniyat as-salas. Al-mabniyat. Semuanya mabniyat. Semuanya mabni. Tidak ada yang mu'rab sama sekali. Begitu Ibu ya? Wadah wahad. Boleh, Ustaz. Kemudian ada kelompok kata yang kedua, yaitu sebagiannya mu'rab dan sebagiannya mabni. Kebanyakannya mu'rab, tapi ada beberapa yang mabni. Apa saja yang masuk ke kelompok yang kedua ini? Yaitu al-asma wal af'al al-mudhari'ah. Ism dan fi'il mudhari'. Kebanyakan ism itu mu'rab, namun ada beberapa juga yang mabni, tidak banyak. Kemudian fi'il mudhari' juga demikian. Kebanyakan fi'il mudhari' itu mu'rab, namun ada beberapa yang mabni, terutama jika bersambung dengan nunun niswah yang dhamirnya hunna dan antunna. Fi'il mudhari'nya akhirnya bersambung dengan nunun niswah. Atau juga jika fi'il mudhari' bersambung dengan nunut taukid, maka jadi mabni semua. Wafaqanallahu jami'an. Begitu Ibu ya. Jadi kelompok yang pertama tadi al-mabniyat. Al-mabniyat ada tiga, yaitu al-huruf, af'al madiyah, af'alul amr. Kemudian kelompok yang kedua ma dakhalahu al-i'rab wal bina. Jadi kebanyakannya mu'rab tapi sebagiannya ada yang mabni. Itu ada ism dan fi'il mudhari. Lalu bagaimana dalam i'rabnya? Tiga al-mabniyat tadi, yaitu huruf, fi'lun madin, dan fi'lul amr, itu semuanya la mahalla lahu minal i'rab. Semuanya la mahalla lahu minal i'rab. Al-mabniyat yang tiga tadi, selalu saat kita i'rab selalu la mahalla lahu minal i'rab. Begitu Ibu ya. Wadih wahad. Jadi kalau harf selalu la mahalla lahu minal i'rab. Fi'lun madin juga la mahalla lahu minal i'rab. Fi'l amr juga la mahalla lahu minal i'rab. Wadih wahad. Boleh, Ustaz. Jayyid. Namun pada kelompok yang kedua, ism dan fi'il mudhari. Ism dan fi'il mudhari kebanyakan mu'rab, tapi ada yang mabni. Kalau mu'rab sudah jelas di sana ada tanda i'rabnya masing-masing. Tapi kalau mabni bagaimana? Kalau mabni, ism mabni dan fi'lun mudhari mabni, maka i'rabnya adalah i'rab mahalli seperti kita sebutkan tadi. I'rabnya adalah i'rab mahalli. Yani mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, misalkan seperti itu. Begitu Ibu ya. Atau kalau fi'lun mudhari, misalkan fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun fi mahalli jazmin, misalkan seperti itu. Atau mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in, mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin, seperti itu. Jadi i'rabnya i'rab mahalli. Jadi kalau al-mabniyat yang tiga tadi la mahalla lahu min al-i'rab, tapi kalau ism mabni dan fi'il mudhari mabni, maka i'rabnya i'rab mahalli. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah paham, Ustaz. Allah hanikulna jami'an. Abwabal ilmi wal amal. هل من سؤال واحد؟ بهذا انتهينا من قواعد الدرس الرابع عشر والحمد لله.
Ini sudah selesai kita membahas kaidah-kaidahnya di bab 14 sama sekalian. Mungkin di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan masuk ke kitab Durusul Lughahnya bab 14. Gitu ya, Beb, ya? Hal min soal qabla an nakhtimuha? Belum Ustaz. Hmm. Belum. Allah hafizakum jami'an. Kita cukupkan uang sekalian, kita tutup uangnya. Apa namanya? Baik. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita dengan sakit atau kerabat kita atau keluarga kita dengan sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak turunnya kita termasuk hamba yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka berasal ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya sehingga supaya kita bisa maksimal beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصر مجاهديهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. جزاكم الله خيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.